Hai, hai, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang banget nih jumpa lagi dengan teman-teman semua. Wah, ada Core PT juga di sini. Boleh dong di kolom chatnya. Sebelum kita mulai sore hari ini, dari mana aja sih? Dari perguruan tinggi mana aja yang udah join? Mau tahu dulu boleh ya? UGM, halo UGM. Dari rumah. Kalau ke Anton nggak usah ditanya dari rumah UGM ke UI, halo UI, UI Bandung. Senang banget, banyak banget perguruan tinggi. Ada yang lebih jauh lagi nggak? Purwokerto, halo Purwokerto, selamat sore. Polmed, hai Polmed. Seru deh, rame hari ini. Unja Kak, halo Martina Unja. Timik Tunas Bangsa Banjarnegara, halo. Jambi, Undana, Masya Allah. Unpam, halo Unpam. Saya juga warga Unpam ya di sini. Oke, mau tahu teman-teman yang hadir sore hari ini semester berapa ya? Mau tahu dulu nih, semester berapa sih? Jangan-jangan udah semester 8, 2. Oke, 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Rame, 4, 2, 4. Sip, keren. Pertanyaan terakhir. Teman-teman yang sore hari ini hadir udah punya proposal PKM atau belum? Sudah. Wah, keren. Belum. Sudah. On proses. Nah, ini nih, yang kayak gini-gini nih, yang on proses ini nih, khawatir nih, prosesnya doang nggak diselesaikan. Belum, sudah. Mudah-mudahan setelah webinar sore ini mulai ada pencerahan buat teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya bergabung pada sore hari ini. Saya tahu, saya paham banget teman-teman semua sibuk banget. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk gabung sore hari ini bersama kami di webinar Hacks terkait PKM. Nah, sore hari ini nggak pakai lama-lama, ada tiga narasumber kita. Mbak Ayu boleh di spotlight, cek. Saya nggak sendiri, ada Mas Sidik. Halo, Dokter Sidik, selamat sore. Nah, ini dia. Hai Dokter Sidi. Kemudian nggak berduaan Halo, aja, khawatirnya kalau berdua nanti kurang ramai. Ada yang ketiga, ada Mbak Ayu Syagira. Halo Mbak Ayu Syagira. Mbak Ayu halo ini Mbak gimana? Riza. Ah, ini kalau dilihat bertiga gini, dua UGM, satu IPB. Wah, saya sendirian di sini. Mudah-mudahan kita tetap berkolaborasi. Teman-teman yang udah hadir sore hari ini, yang kami janjikan adalah tidak hanya informasi mengenai PKM aja, tapi kita mau informasi kenapa sih teman-teman harus ikut PKM dan nanti sampai mana batasannya. Kenapa perlu ada konten kreator juga di sini. Oke, kita mulai dongengnya sore hari ini. Sip, aku izin share screen teman-teman sekalian. Oke. Bayu sudah terlihat kah? Sudah terlihat Kak Riza. Sudah terlihat. Aku izin slideshow. Mudah-mudahan sinyalnya mendukung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman sekalian dan Bapak Ibu perguruan tinggi yang ikut hadir menemani teman-teman mahasiswa. Pasti pengen banget mendapatkan informasi dan gimana sih tips dan hacksnya supaya PKM-nya lolos. Karena nanti Dokter Sidik. Nah, Dokter Sidik dulu sebelum jadi dokter, dia adalah mahasiswa 2 kali pemenang PIMNAS. Gimana caranya bisa sampai ke PIMNAS? Nggak cuma proposal PKN-nya lolos didanai 5 sampai 8 juta, tapi bisa sampai fitnas gimana caranya? Perkenalkan nama saya Riza Putra Burda selaku student career trainer di sini. Nah, beberapa kegiatan kemahasiswaan saya dipercaya untuk menjadi reviewernya juga. Teman-teman sekalian, dalam program PKM ini kami pengen banget teman-teman semuanya ikut serta. Jadi kalau masih ada teman-teman yang belum join di webinar sore hari ini, karena kalau kita lihat nih yang daftar udah mencapai 300 lebih, bahkan kami diminta untuk membuat batch yang kedua. Nanti kita lihat ya, kalau tanggalnya masih sesuai, kita akan buat batch keduanya. Kita pengen teman-teman semua join di sini, nggak cuma sekedar ikut PKM, ada hadiahnya namun selesai. Harapannya adalah teman-teman mulai berpikir bahwa PKM ini adalah salah satu jalan kalian mulai merintis karirnya untuk mendapatkan peluang kerja lebih baik. Gimana Kak Riza caranya? Apa ya dengan mengikuti PKM karirnya langsung bagus gitu ya? Kita lihat yuk gimana cerita kerjanya. Seperti yang teman-teman ketahui, PKM adalah program dari Kemendikbudristek gitu ya, yang dirancang untuk mendorong mahasiswa Indonesia menjadi aktif, kreatif, dan juga inovatif. Artinya apa? Tiga kata if ini, aktif, kreatif, dan inovatif, adalah tiga skill yang dicari banget oleh perusahaan atau industri di luar sana. Kami sangat ingin teman-teman ketika mengikuti proses PKM ini, tiga if-nya ini terasah
Terasa supaya apa nih? Supaya bisa keren banget pada saat mencari kerja. Kenapa PKM ini penting, Kak Riza? Ada 4 alasan teman-teman harus ikut PKM dan kenapa ini penting. Yang pertama, udah pasti banget nih, pengalaman mengikuti PKM ini bisa menambah pengalaman. Portofolionya jadi keren banget nanti. CV-nya nggak cuman pengalaman fresh graduate, tapi sudah ada pengalaman-pengalaman teman-teman selama PKM sampai dengan PIMNAS nanti. Nah, pengalaman-pengalaman ini nyata banget dan diakui secara nasional. Nah, jadi ini nggak kaleng-kaleng kalau kita udah ngomongin PKM bahkan sampai PIMNAS. Melalui PKM, kami berharap teman-teman belajar banyak mengenai kerja tim dan juga manajemen project. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, manajemen project adalah kemampuan berkolaborasi untuk mengelola project-project yang kompleks. Di sini teman-teman akan dilihat sebenarnya kemampuan kepemimpinannya cocok atau bagus atau tidak gitu ya. Yang ketiga adalah PKM ini adalah menuju jalan ke PIMNAS. Udah bukan rahasia umum lagi, mereka yang bisa sampai ke PIMNAS, nah jaminan karirnya itu udah luar biasa. Bahkan sebelum lulus ya, dokter Sidiknya itu udah banyak banget yang ditawarkan pekerjaan oleh para mitra industrinya. Yang keempat, PKM ini merupakan batu loncatan karir, di mana CV teman-teman bisa lebih menarik di mata dunia industri dan juga institusi pendidikan. Aku akan ngomongnya lebih cepat lagi supaya kita lebih fokus nanti di PKM-nya gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih bagi teman-teman yang belum punya proposal atau masih bingung PKM itu apa sih Kariza gitu. Nah, berdasarkan zodiak dan feng shui, elah zodiak dan feng shui apalagi itu. Kita punya beberapa bagian-bagian atau skema-skema PKM. Gimana Kariza? Saya mau pilih PKM aja skemanya masih bingung. Nah, kita lihat nih. Ada PKMR teman-teman atau penelitian. Nah, ini secara feng shui-nya atau secara sio-nya, zodiaknya. Cocoknya bagi teman-teman yang ingin lanjut studi atau ingin jadi peneliti. Mainnya di PKM skema R ini. Tapi kalau dia ingin mengembangkan bisnisnya, dia udah punya wirausaha, maka teman-teman bisa mainnya di skema kewirausahaan. Gimana dengan Iptek Kariza? Kami menyarankan teman-teman yang ingin berkontribusi ke masyarakat bisa ikut penerapan iptek karena ini adalah kontribusi langsung kepada masyarakat melalui teknologi. GFT adalah gagasan penulis-penulis. Biasanya mereka yang suka nulis, pemikiran visioner akan main di skema ini. Kalau KC, mereka yang jago berinovasi dan biasanya ini cocok banget buat teman-teman yang dari program studi teknik gitu ya. Jadi jangan salah antara KC, pengabdian masyarakat atau GFT teman-teman. Sampai salah skema, maka ini proposalnya bisa nggak tembus nih. Nanti dokter Sidik akan menjelaskan lebih rinci gimana caranya menentukan skema yang paling sesuai. Kalau pengabdian masyarakat, biasanya cocok bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berdampak sosial langsung gitu ya. Jadi kalau nggak suka, saya introvert Kak Riza, saya nggak bisa ngomong, ya jangan main di skema pengabdian masyarakat, main di skema yang lain lagi. Nah, melalui PKM ini teman-teman, kami berharap banget soft skill teman-teman akan terasah. Kalau kita lihat apa ya dari PKM yang berjalan 3, 4, 6 bulan itu soft skill saya bisa terasah. Ternyata survei membuktikan mereka yang mengikuti PKM bahkan sampai PIMNAS ada 1, 2, 3, 4, ada 7 soft skill yang akan terasah. Salah satunya sudah pasti komunikasi. Melalui komunikasi teman-teman akan dipaksa selalu membuat presentasi dan juga diskusi pada tim. Nah, melalui kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan inilah kami berharap seluruh soft skill, ketujuh soft skill ini bisa ada di diri teman-teman sekalian. Berikutnya, gimana sih Kariza supaya PKM-nya sukses atau hacknya gimana tipsnya? Sore hari ini, tips pertama saya adalah dokumentasikan proses dan hasil untuk portofolio. Kenapa di atas Kariza? Harusnya kan dokumentasi itu atau kita membuat konten di akhir. Ketika proyeknya udah ada, kita akan buat. Justru karena di terakhir, teman-teman, kadang terlupa sama kita. Makanya saya naikkan. PKM Hacks-nya adalah ketika teman-teman mendapatkan pendanaan, maka jangan lupa membuat konten di media sosial. Dan buat kontennya jangan cuma pada saat program berlangsung. Bahkan sampai sudah selesai pun harus tetap ada update. Kenapa? Karena ini menjadi portofolio kalian. Ingat, rekam jejak digital tidak akan pernah hilang. Ini memudahkan para HR recruiter untuk melihat pengalaman-pengalaman teman-teman. Yang kedua, udah pasti pilih PKM sesuai dengan minatnya. Skemanya pilih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jangan sampai salah memilih skema dalam membuat proposal. Yang ketiga, pastikan teman-teman memilih tim, membangun tim yang memiliki visi yang sama, komitmennya sama, supaya apa? Supaya trust-nya dapat. Trust, percayaan itu bisa terjadi satu kalau dia punya kemampuan,
Kedua, ketika dia konsisten atau bisa dipercaya. Nah, kalau kita udah trust, sudah percaya dengan tim kita, itu ngapain aja jadi lebih cepat, ngapain aja lebih enak, teman-teman. Kita nggak meragukan kemampuan dia, kita nggak akan bertanya-tanya dia bisa apa enggak ya. Jadi pastikan dalam membentuk tim ini atau visi ini teman-teman mencari teman-teman yang bisa dipercaya. Percaya artinya memiliki kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir. Yang keempat, pastikan dalam pelaksanaan ini selalu ikuti bimbingan dari dosen pembimbingnya. Jangan ngerasa, oh saya udah jago nih, akhirnya saya nggak mau konsultasi ke dosen pembimbing. Jangan sampai itu semua dilakukan. Itu aja 4 tips hacks PKM suksesnya dari aku. Kita langsung masuk nih ke Dokter Sidik. Halo Dokter Sidik, selamat sore. Halo, kandidat dokter Bu Riza ya. Ini lagi S3 Amin, tinggi ya. kandidat pengen coba. Kalau Dokter Sidik udah dokter, saya masih kandidat. Amin, kita Wah, doakan. Dokter Sidik alhamdulillah. suaranya boleh dinaikin dikit volumenya agak kecil. Siap-siap. Halo, tes. Sekarang sudah keras atau masih kecil? Masih kecil, boleh dinaikin lagi. Oke, halo, halo semuanya. Halo, Assalamualaikum. oke. Saatnya Dokter Sidik memaparkan. Silakan Dokter Sidik. Oke, siap. Terima kasih Bu Riza ya. Saya izin share screen. Oke, PPT-nya. Halo ya. Oke, Zoom. Oke, desktop. Ya. Oke, nah semoga sudah muncul. Sudah muncul belum, Bu Riza? Aman ya? Aman, mangga. Oke, Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua ya. Saya lihat ini ada Bapak Ibu Kor PT juga ya. Akhirnya bertemu lagi Bapak Ibu dengan saya. Kemudian juga saya lihat ada mahasiswa ini banyak sekali dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Indonesia Timur dan lain seterusnya. Baik, tadi Bu Riza sudah menjelaskan sneak peek kayak ibaratnya ya. Nah, saya akan mendetailkan lebih lanjut begitu terkait PKM Journey. Jadi kenapa eh, kami menyebutnya Journey ya? Karena ini nanti kita akan melangkah dengan cukup banyak langkah ya. Dan kita tahu bahwa perjalanan yang 1.000 langkah atau 10.000 langkah itu dimulai dari satu langkah terlebih dahulu. Nah, ini sebagai gambaran ini adalah apa namanya foto ya, foto ketika UGM meraih juara umum di PIMNAS 2023. Nah, kira-kira saya di bagian mana ini? Nah, nggak ada ya, saya yang moto teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi saya ingin membuka sesi saya dengan sebuah pertanyaan. Ini kepada rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen ditahan ya, nanti ada pertanyaan lainnya. Nah, ini ketika nanti sudah tua, bagaimana rekan-rekan mahasiswa mengenang masa-masa saat menjadi mahasiswa ya. Nah, apakah kemudian biasa saja gitu ya, nggak ada yang menarik untuk dikenang? Atau yang B ya, ini kayak wants to be millionaire ya, menyedihkan dan penuh rasa penyesalan? Atau yang C sengsara dan harus ngirit maksimal buat bayar kos dan makan. Nah, ini saya juga merasakan yang C ini ya. Kemudian yang D penuh tekanan, kayak hidup cuma buat nyelesain tugas dan ujian. Atau yang kelima ini ya, seru, berkesan, dan masa paling produktif dalam hidup. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang menentukan ya. Nah, kira-kira mau yang mana nih? Boleh ketikkan di kolom komentar ya. Yang mau yang A, B, C, D, atau E teman-teman. Oke, nah ini semuanya menjawab ya. E ya. Nah, semuanya menjawab E. Nah, dan di sini ya, terima kasih teman-teman yang berpartisipasi ya. Nah, PKM ya, program kreativitas mahasiswa ini bisa menjadi starting point bagi teman-teman untuk membuat masa-masa mahasiswa jadi seru, berkesan dan produktif. Nah, dan apa namanya, sangat disayangkan begitu ya ketika teman-teman menjadi mahasiswa yang berada di bawah Kemendikbudristek ya, tidak mengoptimalkan event PKM ini. Nah, oke. Semoga teman-teman bisa meraih masa mahasiswa dengan seru, produktif, dan juga menyenangkan. Nah, tadi sempat diperkenalkan ya oleh Mbak Ayu dan juga Bu Riza. Perkenalkan, nama saya Sidik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang belum kenal ya. Saya dosen di UGM dan alma mater saya bukan UGM ya.
Nah, kalau Mbak Ayu dari alma maternya Pak Jokowi gitu ya, dari kehutanan. Nah, kalau saya dari ITS. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya-tanya kok bisa dari ITS jadi dosen di UGM. Nah, salah satunya adalah mungkin ya. Mungkin salah satunya adalah karena saya sering juara PIMNAS, teman-teman ya. Nah, jadi itu benar juara PIMNAS itu benar-benar apa ya menjadi berkah ya bagi saya ya. Bahkan saya bertemu jodoh saya juga melalui PIMNAS begitu ya. Nah, jadi sehabis saya meraih medali emas ini ya, saya dihubungi oleh mahasiswa Brawijaya, calon istri saya ya, untuk menjadi pemateri di Brawijaya. Ternyata cocok dan sampai menikah begitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah judul-judul PKM yang pernah saya ikuti, teman-teman ya. Nah, ini adalah wajah saya ketika jadi mahasiswa baru tadi ya. Ini masih mahasiswa baru, ikutnya PKM kewirausahaan. Nah, tadi dijelaskan oleh Bu Riza ya, bahwa PKM kewirausahaan itu tidak harus sesuai bidang keilmuan. Nah, beda dengan PKM riset, kemudian PKM Karsa Cipta, PKMPI ya itu harus sesuai bidang keilmuan. Jadi kalau teman-teman bidang keilmuannya farmasi ya harus berkaitan dengan farmasi topiknya. Tapi untuk PKM kewirausahaan ya PKM pengabdian masyarakat, nah itu tidak harus sesuai dengan keilmuan. Nah, jadi saya yang keilmuannya teknik, teman-temannya jualan tas daur ulang. Nah, ini bagi teman-teman yang semester awal ya, semester 2 ya, semester 4 itu saya rekomendasikan untuk PKMK atau PKM PM ya. Nah, ini saya ingin tahu dong teman-teman ini dari semester berapa aja, boleh sampaikan di kolom chat. Sudah semester berapa aja ini ya? Udah ya ini ya semester 2 di atas ya. Oh, semester 4. Nah, semester 6. Nah, kalau semester 6 mulai ya, mulai sesuai dengan bidang ilmunya ya. Nah, tapi yang semester 2 semester 4 itu kalau ingin berpetualang boleh banget ya di PKM kewirausahaan atau di PKM pengabdian masyarakat. Nah, ini jadi ketika mahasiswa baru, alhamdulillah saya meraih medali perunggu, teman-teman ya. Nah, idenya adalah menjual tas dari bahan daur ulang. Nah, setelah tahun pertama meraih medali perunggu, saya dikontak oleh senior. Senior saya yang paling pinter seprodi ya, namanya Mas Fauzan. Direkrut menjadi anggota. Nah, tanpa pikir panjang saya ya mengiyakan ya. Nah, jadi dalam PKM ini tidak harus idenya dari teman-teman. Idenya itu bisa dari anggota yang lain begitu ya. Nah, jadi teman-teman yang tidak punya ide bisa tuh join dengan yang lain ya, nggak perlu khawatir. Nah, yang tahun kedua saya join sebagai anggota tim senior saya yang paling pinter sejurusan gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun kedua meraih medali emas presentasi. Nah, ini sesuai dengan momentumnya. Nah, nanti salah satu hack juga ya, hack PKM itu adalah momentum ide teman-teman harus sesuai. Jadi di tahun 2013 momentumnya itu adalah Molina, mobil listrik nasional. Sehingga penelitian saya yang berkaitan dengan baterai mobil listrik, nah itu momentumnya pas. Itulah kenapa kemudian salah satu rahasia untuk meraih medali. Nah, sekarang momentumnya apa nih di tahun 2025 ya? Makan bergizi gratis momentumnya ya. Kemudian IKN ya. Mobil listrik juga ini ya mulai lagi menggeliat ya. Hilirisasi. Nah, momentum-momentum itu kalau teman-teman menyentuh itu bisa peluang lolos untuk didanainya tinggi, bahkan peluang untuk juaranya sangat tinggi begitu ya, karena momentumnya pas gitu ya. Nah, kemudian di tahun ketiga saya menjadi ketua nih ya, dan tahun ketiga mahasiswa itu adalah tahun di mana sibuk-sibuknya organisasi. Jadi saya tidak hanya apa ya ikut lomba ya, kuliah ikut lomba, tapi juga kuliah rapat ya. Jadi saya menjadi ketua koperasi mahasiswa di TS. Nah, kesibukan menjadi ketua organisasi membuat pengerjaan PKM saya tidak optimal begitu ya, sehingga meskipun didanai, tapi kemudian lolos PIMNAS juga, tapi tidak optimal di PIMNASnya, sehingga hanya menjadi partisipan PIMNAS saja. Nah, kemudian di tahun keempat ini sudah selesai organisasinya, jadi bisa fokus lagi mengerjakan PKM dan alhamdulillah bisa meraih medali emas kembali. Tapi beda, di tahun keempat ini medali emasnya di poster, teman-teman ya. Nah, jadi saya merasakan medali emas di presentasi di tahun kedua dan medali emas di poster di tahun keempat. Nah, jadi selama 4 tahun jadi mahasiswa, 4 kali alhamdulillah lolos PIMNAS. Mungkin kalau mahasiswa saya 6 tahun ya, 6 kali juga mungkin ya lolos PIMNASnya ya. Nah, tapi 4 kali aja ya. Jangan lama-lama kata Mbak Riza.
Nah, selain di PIMNAS, saya juga mengikuti berbagai kompetisi, teman-teman ya. Jadi tidak hanya PIMNAS sentris ya atau PKM sentris, saya juga mengikuti berbagai macam LKTI, kemudian bisnis plan dan lain sebagainya. Nah, ini ada moto yang bagus ya dari Ustadz Ahmad Arkom bahwa berprestasi adalah cara terbaik dalam bersyukur kepada Allah. Luar biasa ya. Oke, kemudian, nah, ini mungkin teman-teman berpikir kayaknya Pak Siding ini hanya kuliah kemudian pulang kuliah pulang. Enggak, teman-teman ya. Ketika saya jadi mahasiswa, saya mengikuti banyak sekali organisasi. Jadi bahkan sampai menjadi ketua ya, saya menjadi ketua lembaga dakwah jurusan juga ya di Ulul Albab ini, kemudian ketua koperasi mahasiswa nge-lab juga, kemudian pondok pesantren mahasiswa juga ya. Nah, jadi kegiatan mahasiswa saya cukup padat ya. Nah, tapi itu bisa dilalui. Kenapa? Karena saya punya figur ya. Nah, ini adalah figur yang sangat menginspirasi saya ketika saya menjadi mahasiswa. Beliau adalah Mas Imron Ghazali ya. Nah, beliau adalah Presiden BEM dan IPK-nya teman-teman ya, nggak main-main ya. Nah, ini apa namanya? Apotek tutup begitu ya. Nggak ada obat begitu ya. Nah, 3,84 IPK-nya. Bayangkan di saat apa di zaman saya Presbem itu identiknya IPK-nya itu Nasakom teman-teman ya, nasib 1 koma. Tapi tidak dengan beliau. Mas Imron Ghazali ini meskipun beliau sebagai Presiden BEM, tapi IPK-nya tetap 3,84. Di sini apa kemudian membuat saya sadar bahwa oh ternyata kita bisa kok optimal baik di organisasi maupun di keilmiahan. Jadi saya tetap bisa ikut organisasi, kemudian menjadi ketua di organisasi dan juga ikut lomba karya tulis. Nah, itu semua tentang niat teman-teman ya. Nah, jadi kita jangan mengkotak-kotakkan teman-teman ya. Saya mau ikut PKM, saya nggak usah ikut organisasi. Atau sebaliknya, saya kan ikut himpunan, ngapain saya ikut PKM? Nah, jangan ada mindset seperti itu ya. Nah, Mas Imun Ghazali buktinya bahwa beliau bisa menjadi Presiden BEM dan juga IPK 3,84 dan juga saya ya. Nah, jadi ikut banyak organisasi dan juga apa namanya berprestasi di bidang keilmiahan. Oke, kita masuk ke materi refresh sejenak ya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa saya orang yang pinter. Enggak ya teman-teman ya, saya biasa ya. Nah, saya menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Einstein ini ya, Om Einstein ini, Pak D. Einstein. Einstein juga mengakui bahwa dirinya itu nggak pinter sebenarnya ya. Cuman Einstein itu dia apa ya menggeluti masalah itu lebih lama daripada orang lain. Jadi kalau orang lain itu menggeluti masalah menyerah ya, nah Einstein ini nggak menyerah. Sehingga ketiga gak menyerah itulah yang membuat Einstein berbeda dengan yang lain. Nah, jadi sebenarnya sama saja. Kemudian ini juga menurut Pak Habibie ya, yang Habibie bahwa, nah ini keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Mungkin teman-teman saat ini punya mindset ya. Nah, ini saya ingin mengubah mindsetnya teman-teman dulu ya. Karena kalau nggak diubah mindset, apa namanya susah ke belakangnya ya. Mungkin teman-teman berpikir, saya kan nggak pinter ya. Saya dari perguruan tinggi swasta begitu ya. Prodi saya prodi yang apa namanya kurang populer. Saya nggak orang pinter. Masa saya bisa lolos di PKM? Nah, saya jawab bisa teman-teman ya. Nah, karena saya berpedoman pada yang disampaikan Pak Habibie ya bahwa keberhasilan itu bukanlah milik mereka yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi kalau teman-teman saat ini berada di perguruan tinggi swasta, prodinya juga prodi yang nggak populer, teman-teman bisa lebih sukses ya. Kalau teman-teman terus berusaha dan tidak menyerah ya. Itu bisa mengalahkan temannya yang ada di PTN dan dari prodi kedokteran misalkan ya, yang dia setengah-setengah mungkin kuliahnya. Nah, jadi teman-teman harus semangat ya. Harus memiliki mindset bahwa teman-teman bisa dengan berusaha. Oke, itu pengantar sedikit motivasi teman-teman ya. Kemudian dari sekian banyak kompetisi dari Puspresnas ya, kenapa harus PKM dan kenapa PIMNAS? Jadi PIMNAS itu adalah final dari PKM ya. Nah, jadi ini satu serangkaian kegiatan. PKM dan PIMNAS itu serangkaian kegiatan. Nah, finalnya di PIMNAS, teman-teman ya. Nah, ada banyak event dari Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional ya. Ada OSN Perguruan Tinggi, Gemastik ya, KRI, kontes mobil hemat energi dan sebagainya. Tapi ya, nah dari sekian banyak kompetisi ini hanya PKM dan PIMNAS yang bisa diikuti oleh semua prodi atau jurusan. Jadi kalau di UGM itu ada jurusan filsafat ya, nah itu bisa ikutan PKM tuh. Bayangkan kalau nggak ada PKM ya,
anak-anak filsafat nggak bisa ikut kontes mobil hemat energi ya. Nah, kemudian teknik nuklir ya, ada teknik nuklir di UGM. Itu nggak bisa kemudian ikut apa namanya kompetisi robot Indonesia misalkan. Nah, tapi di PIMNAS semua prodi bisa. Sastra Jawa, kayak sastra Jerman, apalagi yang prodi-prodi aneh ya. Di IPB ada kesejahteraan keluarga ya. Nah, itu bisa ikutan PIMNAS ya. Nah, ini adalah salah satu privilege dari PKM dibandingkan dengan kompetisi lainnya. Bisa diikuti oleh semua prodi. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh bahwa sekarang PIMNAS itu sudah miliknya Indonesia ya. Kalau sebelumnya itu Jawa sentris ya. Nah, kalau nggak UGM yang juara IPB ya. Kalau nggak IPB Brawijaya ya. Itu aja yang muter-muter. Nah, sekarang mulai tahun lalu ya, yang menjadi juara itu Unhas, teman-teman ya. Dan tahun ini tuan rumah PIMNAS itu Unhas. Jadi kalau nanti teman-teman lolos PIMNAS, teman-teman akan naik pesawat ya. Misalkan tadi yang ada dari Medan. Nah, itu akan terbang tuh dari Medan ke Makassar. Nah, nanti semoga kita bisa bertemu ya, teman-teman yang lolos PIMNAS ya. Nah, amin. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya komentarnya ya. Nah, itu perjuangan mahasiswa Unhas untuk meraih juara itu nggak main-main, teman-teman ya. Nggak ada obat ya. Nah, bahkan ada karantina ya selama kurang lebih 1 tahun. Nah, jadi sebelum ikut PKM itu sudah dikarantina 1 tahun bahkan ya. 2 bulan terakhir Unhas memberikan karantina eksklusif dengan sistem penilaian dan hukuman yang memaksa para perwakilan Unhas evaluasi and better dan apa yang mereka sebenarnya. Nah, ini jadi untuk menjadi juara itu nggak bisa apa ya singkat ya, perlu perlu keringat bahkan perlu air mata mungkin ya. Nah, dan ternyata Unhas bisa teman-teman ya. Piala Adikarta Kertawidya yang sebelumnya diraih UGM bisa pindah ke Unhas. Dan itu adalah sejarah ya teman-teman untuk pertama kalinya peraih juara umum PIMNAS di luar Jawa. Oke, nah kita masuk ke PIMNAS itu apa sih? Nah, jadi ini ya. Jadi PIMNAS tadi itu bukan sebuah final ya, bukan sebuah tujuan akhir bagi teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman tekankan ketika teman-teman ikut PKM apa tujuannya. Nah, ini untuk mengaplikasikan ilmu. Jadi bagi yang apa namanya masih semester 2, 4, 6 ya, itu nggak harus nunggu skripsi untuk mengaplikasikan ilmunya. Lewat PKM teman-teman bisa menerapkan apa yang pelajari di kelas, kemudian diterapkan, dibuat proposalnya, diimplementasikan dalam program kreativitas mahasiswa. Kemudian yang kedua, nah ini belajar membuat skripsi. Jadi alur PKM dan skripsi ini persis sama. Nah, nanti saya bahas ya. Itulah kenapa beberapa kampus bagi yang sudah juara PIMNAS itu nggak perlu membuat skripsi karena sama alurnya, sama persis. Nah, dan saya mengamati bahwa teman-teman saya yang pernah ikut PKM skripsinya lancar. Sebaliknya, teman-teman saya yang nggak pernah ikut PKM sebelumnya biasanya skripsinya tersendat-sendat. Ada yang lulusnya 6 tahun ya, 5 tahun, bahkan ada yang lulus 7 tahun. Kemudian yang ketiga berkontribusi kepada masyarakat. Jelas ini ya, banyak PKM itu topiknya ada PKM pengabdian masyarakat, PKM PI, di mana teman-teman bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa mendengarkan apa sih masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga teman-teman bisa melakukan kontribusi. Kemudian juga tujuannya teamwork ya, karena PKM ini nggak dikerjakan sendirian ya. Teman-teman kalau jadi Superman akan sangat kelelahan ya karena harus dikerjakan 3 sampai 5 orang, teman-teman ya. Nah, maka nanti ada banyak kepala, teman-teman perlu ada teamwork. Dan juga perlu manajemen waktu ya, karena teman-teman juga sambil kuliah, sambil praktikum, sambil mungkin KKN dan sebagainya ya. Biaya juga ada uang yang diberikan negara ya, dan juga konflik jelas ini ya, karena ada banyak kepala di situ, maka konflik akan selalu ada ya. Nah, ini adalah dokumentasi saya malu ini ya. Saya baru pertama kali naik pesawat itu ketika lolos PIMNAS, teman-teman ya. Nah, jadi ketika 2013 itu PIMNASnya di Kendari ya, Halu Oleo ya, di UHO ya. Nah, itu adalah momen pertama kali saya naik pesawat, teman-teman. Naiknya Lion. Nah, ini di foto ini ya. Nah, mengabadikan. Kemudian kami sempat jalan-jalan ini ya dan seterusnya. Oke, nah ini adalah euforianya ya. Nah, ini saya coba setelkan semoga soundnya bisa ya. Euforia pelaksanaan PIMNAS, teman-teman ya. Nah, ini PIMNAS 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. 2.000 mahasiswa lebih berkumpul ya. Oke, nah ini ya. Kemudian ini yang sebelah di publik. Semangat! Bangkit! Bisa!
tepat ini ya. Nah, ini saya setiap menonton video ini merinding teman-teman ya. Nah, ini adalah momen ketika ini sudah jam 1 malam ya, jadi nungguin pengumuman itu lama banget ya. Nah, jadi seperti itu euforianya. Dan hal yang dirindukan dari Pimnas itu adalah euforia dan kebersamaan bersama ribuan mahasiswa Indonesia. Nah, jadi itulah kenapa saya nggak pernah absen ya dari event PKM ya, karena saya rindu terhadap momen euforia ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah alur dari PKM dan juga alur skripsi ya. Nah, ini sama persis teman-teman ya. PKM dimulai dari membuat proposal, kemudian proposalnya dinilai, kalau nilainya bagus nanti didanai ya, dan seterusnya sampai PIMNAS ujungnya ya. Sementara skripsi juga sama persis. Dari membuat proposal ya teman-teman ya, nggak mungkin teman-teman ujung-ujungnya apa ujuk-ujuk gitu ya skripsi jadi ya. Nah, harus dimulai dari proposal terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kemudian disetujui oleh dosen pembimbing, menjalankan skripsinya, jadi draft skripsi dan seterusnya sampai sidang ya, sampai keluar nilainya. Nah, ini tadi saya mengamati ya, karena alurnya sama persis, saya mengamati bahwa mahasiswa yang pernah ikut PKM itu pada umumnya lancar mengerjakan skripsi karena prosesnya sama. Dan itu diamini ya oleh beberapa kampus. Ini di Universitas Medan Area misalkan ya. Nah, bebas tugas akhir atau skripsi bagi pemenang program kreativitas mahasiswa. Di UNESA juga sama ya, di Undip ini ya, di UNS ya. Nah, karena apa logikanya? Sama persis logikanya ya antara pengerjaan PKM dan skripsi. Nah, ini ya kemudian di UNS ini ya mahasiswa lolos PIMNAS berhak tidak harus buat skripsi. Kemudian di UNS ini 2 kali lolos PIMNAS mahasiswa UNS lulus tanpa ujian skripsi dengan nilai A. Nah ini 2 kali lolos PIMNAS dapat nilai A ya. Nah saya 4 kali lolos PIMNAS dapat nilai apa ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian di UII ini ya. Nah di UII ini luar biasa ya meraih medali emas, teman-teman bisa umroh ini ya. Nah, dapat 25 juta per tim ini ya. Nah, tinggal dibagi kalau ada 5 berarti 5 jutaan ya, lumayan ya bisa beli HP Xiaomi ya. Nah, ini contoh ya. Bonus saja tapi teman-teman. Ini contoh di beberapa kampus. Nah, di kampus teman-teman bagaimana? Nah, kita lanjut tadi terkait PIMNAS ya, bukan sebuah tujuan ya, tapi hanya sebatas bonus ya. Dan saya yakin kalau teman-teman optimal mengerjakan PKM-nya, nah PIMNAS insya Allah akan hadir ke teman-teman ya, akan menjadi hadiah terindah. Oke, nah terkait PKM saat ini adalah program kemahasiswaan yang paling bergengsi dan juga populer. Peta kekuatannya dinamis ya. Kemudian sudah menjadi program rutin perguruan tinggi, kemudian terjadi pergeseran dari kuantitas ke kualitas dan perguruan tinggi semakin militan. Unhas tadi misalkan 1 tahun sebelumnya sudah digembleng, 1 bulan sebelum penutupan pengumpulan PKM itu benar-benar dikarantina, luar biasa ya, semakin militan. Nah, kemudian tadi memperjelas dari yang disebutkan Bu Riza ya, bahwa ada 2 skema PKM, ada skema pendanaan dan skema insentif. Nah, ini bedanya kalau pendanaan teman-teman perlu menjalani dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Sementara kalau insentif teman-teman nggak perlu menjalankan ya. Hanya proposal dikumpulkan kemudian akan mendapatkan insentif begitu ya besarnya 1,5 juta rupiah. Oke, kita bedah satu persatu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua PKM ini bidang ilmunya itu apa ya bebas gitu ya. Nah, ini yang saya kotak merah ini artinya harus sesuai bidang ilmunya. Jadi kalau teman-teman yang sosiologi, nah itu paling cocok di riset sosial humaniora ya. Nggak bisa sosiologi kemudian ke kasa cipta misalkan ya. Nah ini nggak apa namanya nggak sesuai bidang ilmunya ya. Nah jadi sesuai bidang ilmu, terutama ketuanya, teman-teman ya. Nah, ini ketuanya harus sesuai bidang ilmu. Nah, nanti kalau bisa direkomendasikan untuk lintas apa namanya lintas prodi, tapi tetap dalam satu fakultas yang sama begitu ya. Misalkan riset eksakta itu anak kimia, tapi juga bisa mengajak anak fisika, statistik, matematika. Nah, itu direkomendasikan, teman-teman ya. Nah, ini pembedanya ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi yang perlu sesuai bidang ilmu adalah riset, kemudian pengabdian iptek, ya penerapan iptek, mohon maaf, kemudian karya cipta, dan karya inovatif. Nah ini perlu, dan juga GFT, gagasan futuristik tertulis. Nah ini juga apa namanya, kebalik ya, AI ya, ini yang harus sesuai bidang ilmu. Nah yang tidak harus ini yang tidak di kotak merah teman-teman ya, PKMK, PKMPM, PKM VGK, dan PKM GFT. Nah, kemudian ini yang saya share tadi pagi ya.
saat ini 2025 PKM mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, terutama dari waktu pendanaan, kepesertaan, tema, kemudian ada tambahan similaritas dan juga kuotanya berkurang ya. Nah, mungkin dampak efisiensi ya. Nah, dari waktu pelaksanaan yang sebelumnya bisa sampai 5 bulan, nah ini maksimal 4 bulan. Jadi pastikan tabel teman-teman ya di proposal, di lampiran itu hanya mencakup 4 bulan pelaksanaan kegiatan. Kemudian pendanaannya juga maksimal 8 juta rupiah teman-teman ya. Nah, minimal 5 juta. Nah, pastikan rentang yang teman-teman ajukan nanti tidak di luar rentang ini. Kemudian perguruan tinggi wajib memberikan maksimal 2 juta rupiah, baik in cash maupun in kind ya. Dan 1 juta ini dana instansi lain, tidak wajib ya. Nah, tapi yang perguruan tinggi ini wajib ada. Maksimal 2 juta, minimal 1 juta ya, kalau saya tidak keliru di panduan. Kemudian kepesertaannya. Nah, kalau sebelumnya itu boleh satu mahasiswa ikut 2 proposal dengan rincian satu proposal skema pendanaan dan satu proposal skema insentif. Tapi di tahun ini nggak boleh, teman-teman ya. Satu mahasiswa hanya boleh ikut satu PKM, baik sebagai ketua atau anggota. Jadi misalkan saya nih, kalau saya sudah sebagai anggota, saya nggak boleh jadi ketua atau anggota di PKM lainnya. Kemudian membedakan juga di 2025 ini ada tema yang diberikan. Dan teman-teman wajib memilih tema itu. Jadi semakin mengerucut ya. Sudah ada bidang, kemudian di dalam bidang masih ada tema begitu ya. Nah, wajib mengacu pada tema yang diberikan dan perlu melampirkan ini indeks similaritas. Jadi kemarin saat saya ikut sosialisasi bebas, mau pakai Turnitin ya, mau pakai Identicate dan sebagainya ya, plagiarism checker dan sebagainya. Nah, yang penting ada laporan bahwa proposal teman-teman maksimal itu 25% similaritasnya ya. Tentu itu sudah mengeksklut daftar pustaka ya. Nah, daftar pustakanya jangan diikutkan dalam pengecekan indeks similaritas. Nah, oke. Ini adalah 10 tema PKM ya. Mencakup semua topik sebenarnya ya, mencakup semua hal ya. Dari kemandirian pangan, energi air, hingga pelestarian seni budaya, dan peningkatan ekonomi kreatif. Nah, ini hampir semua topik ada di sini ya. Nah, bergantung teman-teman mau milih yang mana. Dan teman-teman harus memilih nih ya, nanti mencantumkan ya. Nah, di proposalnya. Oke, masuk ke alurnya ya. Dimulai dari penyusunan proposal, dibuka di 2 Mei kemarin di Hardiknas ya, dan akan ditutup 2 Juni. Pastikan teman-teman mengumpulkannya itu sebelum 2 Juni. Karena nanti yang mengumpulkan se-Indonesia Raya. Kalau teman-teman mengumpulkannya di deadline ya, itu error biasanya websitenya ya. Nah, kan sudah capek-capek bikin proposal ya, sia-sia jatuhnya ya. Nah, jadi pastikan tanggal 1 ya atau tanggal 30 Mei ya, 31 Mei itu teman-teman sudah upload proposal di Simbel Mawa. Kalau di 2 Juninya, nah saya nggak jamin ya, ini akan sangat crowded dan rentan error. Kemudian nanti apa namanya akan diseleksi di bulan Juni oleh Belmawa ya, dan nanti akan diumumkan di awal Juli. Nah, nanti 7 Juli teman-teman sudah start mengerjakan. Hacknya ya, teman-teman jangan menunggu dana turun baru menjalankan. Tapi setelah teman-teman sudah dapat pengumuman bahwa teman-teman lolos, segera patungan. Nah, misalkan saya nih dengan tim patungan 500 ribuan, toh nanti akan diganti. Kalau teman-teman nunggu sampai dananya cair, udah keburu selesai teman-teman ya. Nah, maka hack berikutnya ya, saya menambahkan tadi Bu Riza ya, ketika teman-teman sudah diumumkan didanai ya, segera urunan, entah 500 ribuan, 1 jutaan, bebas ya, kesepakatan tim begitu. Dan nanti diselesaikan 3 November. Nah, 3 November ini sudah harus mengumpulkan laporan akhir. Dan di tengah-tengah nanti akan ada MONEF atau PKP 2 ya. Nah, nanti pelaksanaan PIMNASnya di Makassar ya. Wah, luar biasa ya. Di Makassar di Unhas itu 23 sampai 28 November. Ya, semoga kita bisa bertemu nanti ya di Unhas ya. Nah, nanti disapa ya Pak Sidik, saya yang ikut webinarnya Pak Sidik waktu itu. Oke. Nah, kita masuk dari penilaian ya. Nah, penilaian proposal ada 2 tahap. Nah, yang tahap pertama ini administratif, ini 1 orang. Jadi sebagus apapun ide teman-teman, tadi Bu Riza sudah menjelaskan ya, formatnya nggak sesuai, langsung coret. Langsung salah ya. Temanya nggak sesuai, coret ya. Nah, jadi pastikan di tahap 1 ini format yang teman-teman apa namanya gunakan itu benar ya, dari halaman judul sampai lampiran itu semuanya benar mengikuti panduan.
Baru kalau sudah lolos tahap satu, lanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini dicek substansinya ya oleh 2 orang penilai. Nah, dan jangan lupa ketika teman-teman membuat proposal di tahap satu, nah itu boleh boleh menggunakan AI ya. Tapi, nah ini ada syarat dan ketentuannya. Teman-teman bisa membaca e-book panduan Gen AI Belmawa ya. Nah, jadi nggak boleh 100% AI ya. Nah, jadi nggak karuan nanti bahasanya ya. Dan juga nanti ada sudah diuji periksa similaritas proposal. Baik itu Turnitin sebagaimana tadi saya jelaskan ya, dengan indeks similaritas maksimal 25%. Nah, ini kalau sudah oke, tahap satu lolos, formatnya sudah benar, ini nggak dicek isinya teman-teman, dicek formatnya aja. Formatnya sudah benar, baru tahap 2. Nah, ini dari tahap satu saja, ini sudah banyak yang terbuang. Karena mahasiswa Indonesia itu males-males ya, kebanyakan ya. Males mereka baca format. Jadi kalau teman-teman rajin baca format, saya yakin ya teman-teman bisa lolos tahap satu ya. Sudah mengalahkan puluhan ribu mahasiswa lainnya yang nggak baca format ya. Nah lanjut ke tahap 2. Tahap 2 ini adalah pakar yang menilai ya. Nah profesor, ya doktor, dan seterusnya ya, praktisi. Nah kalau 2 ini oke ya, baru kemudian dicek apa namanya klasternya ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, saya kayaknya nggak lolos karena saya saingan dengan UGM. Enggak ya. Karena perguruan tinggi teman-teman itu diseleksi berdasarkan klasternya. Nah, bisa jadi teman-teman ya yang setara gitu ya. UGM diseleksinya dengan yang seperti UI, ITB, dan seterusnya. Tapi kalau yang di PTS bisa jadi diseleksi dengan klaster yang sesamanya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut eh, banyak mahasiswa ketika saya ngisi luring ya, saya nggak pede, saya nggak pede saingan dengan mahasiswa UI gitu ya, mahasiswa UGM. Nah, saya jelaskan salah itu karena teman-teman nanti akan saingan ke yang perguruan tingginya setara gitu ya, yang satu klaster. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah, oke, nah ini tahap satu tadi ya, kesesuaian persyaratan administratif ya. Tanggalnya jangan sampai salah. Nah ini saya ada pengalaman nggak enak ya. Jadi saya pernah membimbing satu kelompok, saya yakin bahwa kelompok itu bisa juara PIMNAS, tapi karena dia kurang teliti ya, tahunnya itu salah. Harusnya tahunnya 2024, dia menuliskan 2023. Nah ya udah nggak lolos gitu ya. Dari hal yang sangat sepele seperti itu bisa fatal teman-teman ya. Nah ini dicek tanda tangannya itu harus tanda tangan basah ya, nggak boleh scan-scanan ya. Materainya juga ya harus materai tempel dan seterusnya ya. Nah harus sesuai formatnya dengan format pedoman PKM 2025 dan sesuai bidangnya dan juga temanya. Baru kemudian tahap 2 ini ya, dicek apakah topiknya sering dibahas, di mana eh, apa namanya kebaharuannya, novelty-nya bagaimana. Kemudian bobot tantangan intelektualnya, jangan-jangan terlalu mudah atau jangan-jangan ini terlalu sulit, ini harusnya disertasi. Nah, itu tim pakar ya, 2 orang yang menilai. Dan harus menekankan pada aspek kreativitas. Jadi sebenarnya nggak perlu yang rumit-rumit, tapi kreatif begitu ya. Nah, yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, ini gambaran teman-teman ya, dari setiap bidang di tahun 2021 ya, yang paling banyak apply itu mahasiswa itu PKMK sampai 20.000 proposal. Nah ini satu Indonesia yaitu yang mengumpulkan ada 54.700 sekian ya, kita bulatkan ke 55.000 ya. Nah 20.000 diantaranya ya atau sekitar 40% itu adalah PKMK. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Di PKMK ini mohon maaf banyak sekali sampahnya ya. Banyak mahasiswa yang mengusulkan makanan gitu ya, bikin es krim 10 rasa gitu ya, bikin kerupuk. Nah, itu kurang ya. Nah, kalau teman-teman bikin es krim, bikin kerupuk itu jatuhnya P2MW ya, jangan PKMK teman-teman ya. Nah, kalau PKMK ini usahanya harus kreatif ya. Nah, kemudian yang peringkat kedua adalah PKMRE, PKMPM dan seterusnya. Ini adalah gambaran ya. Yang paling sedikit itu adalah PKMKI. Nah, jadi kalau teman-teman punya ide ya PKMKI, nah peluang untuk didanainya itu lumayan tinggi ya, berdasarkan statistik ini. Nah, dari 54.000 ini teman-teman ya. Nah, ini yang lolos tahap satu, nah ini saya punya apa namanya dapurannya ya ini ya. Nah ini kalau nggak orang penting nggak punya ini ya datanya ya. Nah dari 54.000 ini itu 30% teman-teman ya yang lolos tahap satu. Jadi 70% itu malas baca, malas mengikuti panduan. Sehingga 70% ya berapa sekitar 40.000 mahasiswa lebih itu dia nggak baca format ya. Sehingga nggak lolos tahap satu. Kemudian dari lolos tahap satu dicek substansinya, yang lolos tahap berikutnya atau didanai itu adalah 4.000. Jadi peluang teman-teman untuk didanai ya itu 8%. Jadi dari 100 tim itu ada 8 tim yang didanai ya secara statistik teman-teman ya. Nah,
Sekali lagi teman-teman formatnya harus benar ya, karena nanti paling menentukan di sini ya, di dalam tahap 1. Nah, nanti tadi Bu Riza sudah menjelaskan ya, nanti kita akan ada bedah PKM ya dan bedah proposal ya, sesuai format atau tidak di pertemuan kedua. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa mengisi di Google Form yang akan di-share oleh Mbak Ayu. Nah, ini perbandingan pendanaannya ya dari setiap tahun ya. Kalau tadi 2021 ya, nah ini sekitar 8% ya, di 2022 lebih sedikit lagi ini ya, 1.500. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, langkah konkretnya dimulai dari bulan Mei ini teman-teman membuat proposal. Maka hack yang pertama adalah teman-teman harus rajin baca ya. Nah, baca, baca, dan baca. Terutama amati tiga modifikasi. Terutama dari proposal pemenang PIMNAS. Teman-teman cek yang seniornya atau di internet banyak ya. Proposal-proposal yang sudah meraih emas itu bagaimana sih isinya? Teman-teman amati strukturnya seperti apa ya. Baca yang banyak ya. Nah, ini kemudian kata kunci dari setiap PKM ya. Kalau PKMK itu non makanan yang tidak berhasiat, jadi pastikan kalau usaha teman-teman makanan itu berhasiat dan harus sesuai ya. Misalkan kalau ada khasiatnya berarti perlu ngajak anak farmasi, perlu ngajak anak kedokteran ya, atau perlu ngajak anak gizi begitu ya. Kalau misalkan memang idenya makanan gitu ya. Nah, kemudian unik ya dan perlu teman-teman diskusi dengan pelaku usaha. Nah, nanti bisa melampirkan foto, foto teman-teman ada fotonya, teman-teman berdiskusi ya dengan pelaku usahanya. Itu kalau PKMK. Kemudian PKMKC itu harus solutif, teman-teman ya. Jadi tidak hanya uah ya idenya, tapi juga permasalahan apa yang teman-teman selesaikan ya dari ide yang teman-teman buat. Dan ada rancangan prototipenya. Ini biasanya berupa desain 3 dimensi ya. Nah, kemudian ada PKM riset. Nah, ini mengacu pada penelitian sebelumnya dan juga ada skema alatnya. Nah, jadi teman-teman perlu studi literaturnya harus kuat ya kalau PKM riset ya. Dan ada skema eksperimennya seperti apa. Kalau PKM-PM, teman-teman perlu foto bersama masyarakat. Misalkan teman-teman PKM pengabdian masyarakatnya di penjara gitu, di lapas, lembaga pemasyarakatan. Nah, teman-teman bisa foto tuh dengan narapidananya ya. Atau foto dengan sipirnya, dilampirkan dalam proposal. Dan teman-teman perlu membuat sistem kaderisasi. Jadi setelah PKM teman-teman selesai, program yang teman-teman buat itu terus berlanjut. Diteruskan entah oleh, misalkan di penjara tadi teman-teman membuat suatu organisasi. Sehingga nanti napinya yang meneruskan, dan seterusnya ya. PKMP juga sama, ada foto bersama mitra, ada desain prototype, dan PKM GFT VGK ini belum pernah terfikirkan, sangat futuristik, dan juga animasi yang memukau. Dan hacknya adalah pilih gagasan yang momentumnya sesuai, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya menjelaskan di awal tadi, saya bisa meraih emas karena momentumnya sangat sesuai ya. Di tahun 2013, momentumnya adalah mobil listrik nasional, dan ketika saya meneliti baterainya, wah itu bagaikan apa ya, gayung bersambut begitu ya. Nah, alhamdulillah bisa meraih medali emas. Nah, saat ini apa momentumnya nih? Nah, ini Indonesia saat ini hendak mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir ya, momentumnya. Kemudian ada IKN, ada transformasi digital, ketahanan pangan, PISA dan sebagainya. Nah, ini teman-teman yang bisa lebih peka ya di prodi teman-teman yang sesuai dengan jurusan teman-teman apa momentumnya yang paling sesuai ya. Nah, kemudian formatnya ya. Nah, ini formatnya teman-teman pastikan tadi ya, jangan sampai keliru karena fatal. Sebagus apapun ide teman-teman, kalau nggak sesuai format maka akan dicoret ya. Kemudian ini bedah judul ya. Nah, ini PKMK ya, bikin pomade ya, kemudian bikin robot ya, bikin krayon kulit telur ya. Nah, ini kreatif idenya ya. Nah, kebetulan saya punya 2 anak ya. Nah, itu kalau mainan krayon itu bisa kemana-mana. Dan kita sebagai orang tua khawatir krayonnya apakah ada yang dimakan gitu ya. Nah, tapi kalau ini krayonnya dari kulit telur, nah itu jadi aman begitu ya. Sehat krayonnya ya, bahkan mungkin bisa dimakan ini krayonnya ya. Kemudian PKMM ini ya, pelatihan batik celup, pelatihan pembuatan lilin, pemberdayaan ibu-ibu, dan seterusnya. Dan PKM riset eksakta, ini yang sangat teknis ya, pemodelan jaringan saraf tiruan, multilayer perseptron, dan seterusnya. Nah ini contoh-contoh judulnya ya, kita bahas lebih lanjut di pertemuan kedua teman-teman ya. Nah ini PKM yang saya bimbing teman-teman. Jadi di tahun 2023 ini ya, saya membimbing 5 kelompok PKM, dan 4 diantaranya itu mahasiswa baru, bayangkan. Dan 4 ini didanai teman-teman. Sorry, ada 10 ya, saya mengoptimalkan. Ini ada 10 tim, karena satu dosen itu boleh maksimal membimbing 10, jadi saya membimbing 10. Dari 10 yang lolos 5, teman-teman ya. Nah, dari 5 ini, 4 tim diantaranya itu dari mahasiswa baru.
Nah, ini mereka jualan nih, jualan robot. Robot dari korek bekas, teman-teman ya. Korek api bekas. Nah, ini robot Gundam ya. Nah, bahkan sempat diliput ini ya, mahasiswa UGM sulap limbah korek api jadi action figure ya dan seterusnya. Nah, ini adalah mahasiswa yang saya bimbing, teman-teman. Oke, itu bulan Mei, kemudian bulan Juni nanti teman-teman akan mengumpulkan proposal ya. Kata kuncinya adalah revisi, revisi, dan revisi. Jangan lupa saya konsultasikan ke dosen pembimbing tadi seperti dijelaskan Bu Riza ya. Pastikan sudah sempurna, lakukan peer review sesuai rubrik penilaian. Jadi di panduan itu ada tabel rubrik penilaian ya. Nah, teman-teman coba kalau teman-teman sebagai jurinya, teman-teman ngasih nilai ke proposal teman-teman itu berapa. Kemudian kumpulkan kalau bisa H-3. Karena apa? Nanti crowded sekali ya. Nanti kalau teman-teman mengumpulkannya di 2 Juni, saya yakin itu error ya websitenya ya. Karena dari seluruh Indonesia yang nanti akan upload ya. Jadi kalau bisa tanggal 1 Juni itu sudah maksimal. Kurang dari itu lebih bagus ya. Nah, nah ini peran dosen pembimbing ya, mendampingi, membantu. Jadi teman-teman kalau misalkan mandek ya, jangan diem, ngomong ke dosen pembimbing, Pak, Bu, saya nggak bisa, mohon solusinya. Dan saya yakin dosen pembimbing akan dengan senang hati membantu ya. Nah, jadi setiap minggu harus lapor progres ya, teman-teman ya. Nah, nah ini formulir penilaiannya ya. Jadi pastikan teman-teman kalau PKMK itu eh, menjelaskan keunggulan produk ya, karena 20 nilainya di proposal ya. Jadi kalau teman-teman menjelaskan tapi nggak ada keunggulan produk, nah ini sudah nol nilainya ya. Nah, jadi ketika teman-teman buat proposal, pastikan proposal yang teman-teman buat ya mengacu pada rubrik penilaian ini. Nah, dan untuk lolos PIMNAS ya, itu 0,3-nya nilai proposal. Jadi kalau proposalnya sudah oke, teman-teman sudah ngantongi nih nilai 0,3. 0,2 dari nilai laporan kemajuan dan 0,5 dari nilai monef ya. Nah, banyak mahasiswa yang protes gitu ya ketika monef. Saya ikut monefnya ini karena monefnya itu via YouTube, teman-teman ya. Jadi semua bisa melihat tim ini ketika Monef jelek ya, tapi kok bisa lolos PIMNAS. Nah, mereka lupa bahwa ada 0,3 nilai proposal dan 0,2 nilai laporan kemajuan. Jadi meskipun nilai PKP 2-nya rendah, tapi nilai yang lainnya bagus, nah dia bisa membantu teman-teman. Sebaliknya ya, kalau teman-teman nilai proposal, nilai laporan kemajuannya jelek, meskipun nilai PKP 2-nya bagus, perfect ya, nah itu bisa juga nggak lolos. Maka perlu membuat proposal sesempurna mungkin karena itu sudah mengantongi nilai 0,3 teman-teman ya. Nah, oke, nah ini kiat sukses di Danainya, baca panduan dengan cermat, tulis proposal sesuai panduan umum dan fokus pada kreativitas juga kekhasan bidang PKM. Kemudian bulan Juli nanti akan pendanaan ya. Nah, ini pastikan manajemen waktu dan tim selesaikan 3 bulan ya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua ya, lebih detail ya. Dan strategi juara PIMNAS ini ya. Nah, ini juga ya. Oke. November PIMNAS ya. Nah, semoga teman-teman nanti bisa lolosnya. Nah, terakhir dari saya ini ya, no one is too busy in this world, it is all about priorities. Jadi nggak ada istilahnya saya sibuk nggak bisa ikut PKM. Nah, itu hanya prioritas teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak memprioritaskan ya nggak akan bikin ya. Tapi kalau teman-teman memprioritaskan ya akan jadi ya. Ini ibarat kita sibuk kuliah ya, teman-teman sibuk kuliah. Tapi tiba-tiba ibu telepon begitu ya. Nak pulang ke rumah ibu sakit gitu ya. Nah, maka sesibuk apapun teman-teman ya, pasti teman-teman akan pulang ya, karena ibu ibu kita itu adalah prioritas. Nah, jadi ini ya. Jadi mohon PKM jadikan prioritas supaya teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Terakhir, nah, ide tanpa tindakan sia-sia. Jadi setelah teman-teman mendapatkan ide dari sini, kami harap ya, saya harap, Bu Riza harap, Mbak Ayu harap teman-teman bisa bertindak gitu, action. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Riza. Terima kasih Dokter Sidik. Boleh dong tepuk tangannya buat Kak Sidik kita. Aku nggak suka dipanggil ibu-ibu begitu. Aku masih kakak-kakak di sini. Gimana teman-teman? Mau dong di kolom chat responnya gimana? Di pertemuan jernih pertama kita ini, apa yang teman-teman dapatkan, apa teman-teman rasakan? Udah sedikit terbuka kah? Kira-kira sudah ada ilhamnya kah? Sudah tahukah mau main di skema mana? Coba di kolom chat. Kira-kira udah tahu belum mau main di skema mana teman-teman pada PKM 2025 ini? RSH apa ini RSH? Rumah Sakit Harian? Oh, tentu tidak.
Nah, oke, Resa cakep, GFT cakep, RE sama. Saya udah buat 4 RE. Ini kan saya ada 4 RE. Ayo kita bersaing di dunia nasional ini. Kalau saya minat di bidang keamanan cyber, skema PKM apa yang paling cocok? Nah, langsung jawab aja deh, Dokter Sidik. Kira-kira apa tuh? Kalau dia minat di bidang cyber, skema PKM apa yang cocok, Dokter Sidik? Oke, bisa PKM Karsa Cipta ya, atau PKM Panorama Iptek kalau ada mitranya ya. Jadi misalkan mau menjaga keamanan siber di organisasi mana begitu ya, Mbak Riza ya. Nah, itu bisa PKMPI. Tapi kalau tidak ada mitranya bisa ke Karsa Cipta. Nah, Nah, kalau kita lihat proyek, nih, nah, minatnya di cyber, prodinya apa? nah, Coba, prodi apa nih, Kak? I Gusti Bagus. Boleh loh, boleh on mic loh. Prodinya apa? Sesuai nggak prodinya? Kadang-kadang kita punya minatnya di situ, tapi di PKM ini syarat pertamanya kalau jadi ketua harus selaras dulu nih, harus linear. Teknik komputer, oke, aman. Lanjutkan, gaskan lah. Ikut nih, mesti ikut nih journey kedua nih. Mesti dibedah proposalnya sama Enggak. dokter Sidik nih. Sip, oke. Berlanjut tadi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh tuliskan di kolom chat ya. Kita selesaikan dulu materinya sore hari ini. Nah, narasumber kita yang ketiga, buat tepuk tangan dong buat Kak Ayu Syagira. Hai Kak Ayu. Kak Ayu katanya satu Halo, alma Kak mater Riza. sama Pak Jokowi ya. Kak Ayu jajalannya gimana loh? Kok ke situ sih Mbak Riza mainnya sensitif sekali. Waduh. Oke, nah kalian pembicara kita tiga ini. Sok Kak Ayu, silakan disampaikan informasinya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Riza. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini masih tinggi ya antusiasmenya. Masih ada ratusan peserta yang hadir di Zoom ini dan kali ini saya Ayu akan memberikan sedikit nih informasi terkait akun media sosial yang mana seperti teman-teman ketahui gitu ya bahwa teman-teman yang nantinya akan mengajukan PKM yang akan didanai maka diwajibkan luarannya berupa adanya akun media sosial. Oke, apakah sudah terlihat Kak Riza? Sudah gasket Kak Ayu. Oke, terima kasih. Teman-teman, sosial media itu apa sih dan apa fungsinya sosial media bagi perkembangan untuk pengajuan PKM teman-teman? Nah, yang pertama nih, teman-teman, media sosial untuk PKM ini menjadi luaran wajib PKM dan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 itu ya, teman-teman. Kenapa sih ini menjadi luaran wajib bagi PKM? Ini adalah tujuan yang wajib dan khusus yang mempunyai nilai budi yang maksimal gitu ya, teman-teman, karena nantinya ini menjadi sarana buat teman-teman mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan teman-teman di PKM serta topik yang teman-teman jalani. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Riza ya teman-teman. Teman-teman bisa nih mulai sekarang mendokumentasikan kegiatan teman-teman dalam pelaksanaan PKM. Seperti teman-teman submit proposal, kemudian nanti juga teman-teman bisa nih apabila sudah ada prototipenya atau sudah ada produknya, teman-teman bisa publikasikan dan dokumentasikan. Nah, hasil dari publikasi dan dokumentasi itu bisa teman-teman upload atau teman-teman unggah di media sosial teman-teman untuk akun PKM-nya. Kemudian, ya, ini adalah salah satu cara teman-teman memperkenalkan proyek dan juga meningkatkan visibilitas gitu ya. Dengan adanya media sosial ini, teman-teman bisa bisa menjangkau semua kalangan gitu ya, teman-teman yang muda, tua gitu ya. Dan teman-teman bisa meningkatkan nih visibilitas untuk produk ataupun prototipe ataupun kegiatan gitu ya ataupun topik PKM yang teman-teman sedang jalani. Dan yang keempat, ini sangat baik gitu ya teman-teman karena ini adalah salah satu sarana buat teman-teman mengedukasi terkait manfaat serta inovasi yang dikembangkan. Karena sayang banget kan apabila ide-ide teman-teman ini cuman diketahui oleh teman-teman aja. Sayang banget kalau seluruh masyarakat nggak tahu nih. Jadi inilah salah satu fungsinya dan mengapa ini penting media sosial digunakan untuk ajang teman-teman memberikan edukasi. Nah, ini adalah beberapa checklist nih yang teman-teman perlu lengkapi saat teman-teman akan membuat akun media sosial untuk topik PKM teman-teman. Yang pertama, tujuan akunnya harus jelas gitu ya teman-teman, karena ini adalah untuk media sosial PKM teman-teman. Jadi
tentukan dulu tujuan akunnya gitu ya. Untuk edukasi, untuk promosi produk atau prototype gitu ya, atau dokumentasi, ataupun bisa juga teman-teman untuk kampanye atau campaign. Kemudian yang kedua, identitas visual. Kalau teman-teman sudah baca di buku panduannya gitu ya, teman-teman silahkan teman-teman nanti akan diminta untuk membuat akun media sosial yang sesuai dengan topik PKM teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan akun ataupun nama gitu yang catchy, tapi tidak jauh dengan topik PKM yang teman-teman sedang jalani. Kemudian teman-teman bisa tentukan nih logo ataupun warna dari postingan ataupun dari unggahan konten yang teman-teman nanti akan unggah gitu ya. Atau teman-teman dalam pembuatan desain ataupun dalam pembuatan kontennya teman-teman bisa menggunakan banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan seperti salah satunya Canva ataupun tempat-tempat lain gitu ya buat teman-teman mengedit postingan ataupun konten yang akan teman-teman upload. Dan yang ketiga nih teman-teman, ini adalah bio profile yang informatif. Nah, teman-teman bisa gunakan nih bio profile yang ada di media sosial, baik itu Instagram, Twitter, kemudian TikTok. Berikan teman-teman bio profile yang informatif seperti link teman-teman untuk akun media sosial yang lain, ataupun link ataupun prototype yang teman-teman telah buat gitu ya, ataupun link produk. Jadi nantinya untuk pemirsa atau penonton yang mengikuti media sosial teman-teman langsung bisa nih mengetahui nih produk-produk apa ataupun kegiatan apa saja yang teman-teman telah lakukan. Kemudian konten awal. Nah, pastikan teman-teman nanti sudah menyiapkan ya konten awal apa saja sih yang akan digunakan ataupun yang akan diupload. Teman-teman bisa pakai nih untuk konten awalnya bisa terkait alasan nih, alasan kenapa teman-teman ngangkat topik ini. Kemudian teman-teman juga bisa pengenalan tim. Kemudian seperti tadi nih, teman-teman sudah mendokumentasikan proses ataupun kegiatan teman-teman sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa unggah untuk mengetahui kegiatan ataupun behind the scene-nya. Terus kemudian konten plan nih, konten plan teman-teman juga bisa cek ya di panduan PKM bahwa nantinya teman-teman akan diwajibkan untuk unggahan reguler seperti unggahan harian dan juga mingguan. Dan interaksi serta engagement. Kenapa ini penting teman-teman? Karena teman-teman biasanya konten-konten yang organik gitu ya teman-teman ini punya engagement dan juga interaksi yang lebih tinggi. Dan cara untuk memanage interaksi dan engagementnya itu adalah teman-teman bisa pakai fitur-fitur yang ada di media sosial. Seperti contohnya di Instagram ada Q&A, kemudian ada polling, ataupun teman-teman bisa pakai gunakan hashtag dan lain sebagainya. Dan yang paling penting teman-teman, poin pentingnya pastikan teman-teman tetap fokus pada proses dan juga isi materi yang disampaikan. Dan ini harapan kita semua ya teman-teman bahwa teman-teman untuk penggunaan media sosial ini adalah penggunaan media sosial yang berkelanjutan supaya tetap dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, untuk teman-teman nih, untuk media sosial bagi PKM ini ada beberapa klasifikasi gitu ya. Nih, teman-teman apabila nanti ingin mendalami, silakan teman-teman bisa buka di buku panduan PKM-nya. Jadi, untuk media sosial yang teman-teman bisa pilih, ini minimal satu. Bisa teman-teman pilih dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, ataupun YouTube. Tentunya dari platform-platform ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, teman-teman nantinya akan ada anggaran untuk akses ataupun untuk pengiklanan terhadap unggahan-unggahan yang telah teman-teman posting gitu ya di platform teman-teman. Kemudian ini teman-teman yang salah satu yang paling penting, teman-teman akan diminta untuk membuat postingan reguler yang dapat dilakukan secara harian dan juga mingguan. Nantinya teman-teman akan diminta untuk menginputkan link gitu ya, link media sosial PKM teman-teman pada platformnya teman-teman. Seperti itu, harapannya mulai ada gambaran nih teman-teman terkait platform ataupun media sosial yang nantinya akan teman-teman buat apabila PKM teman-teman berlanjut. Seperti itu, Kak Riza. Yeay, terima kasih Kak Ayu. Dong tepuk tangan buat Kak Ayu. Nah, ini yang saya bilang, dalam milih tim itu harus cari yang sevisi, semisi, dan harus dipercaya, gitu, trust. Kalau kita percaya, teman-teman tinggal ngasih apa aja akan selesaikan tepat waktu tanpa harus khawatir keren atau tidak. Jadi, salah satu hacksnya adalah ketika teman-teman bentuk tim, harus cari yang sevisi, semisi, dan bisa dipercaya. Nah, nggak kerasa udah 16.38 nih menyambut long weekend kita sampai hari Selasa. Boleh deh kita buka dua penanya terlebih dahulu. Boleh langsung on mic-nya, dibuka mic-nya atau di kolom chat silakan. Untuk dua penanya terlebih dahulu. Monggo, ada yang mau ditanyakan?
Kalau masih ragu-ragu atau malu boleh diketikkan di kolom chatnya, teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mengisikan daftar hadirnya. Kita tidak selesai di acara pada siang hari atau hingga sore hari ini. Kita akan lanjutkan ke PKM Journey kedua. Namun untuk Journey kedua ini, kita tidak akan informasikan melalui media sosial teman-teman. Kami akan kirimkan melalui link di grup. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti Journey keduanya dapat mengisikan formulir yang akan di-share setelah selesai acara. Monggo, kita masih buka sesi dua penanya terlebih dahulu. Di kolom chat juga boleh. Oke, ini ada yang Japri pakai langsung ke Kariza. Tim, untuk Dokter Sidik, gimana caranya kita supaya tidak salah memasukkan skema? Atau bisakah satu judul main di dua skema? Oh, nggak bisa ini, nggak bisa satu judul skema. Monggo Dokter Sidik silakan. Ya, baik. Betul ya. Jadi kalau satu judul hanya boleh satu skema ya. Dan satu mahasiswa hanya boleh satu judul begitu ya. Nah, jadi nggak boleh apa namanya lebih dari satu begitu. Kemudian kiatnya adalah cek kekhasan ya. Nah, kita coba bahas tadi ya. Jadi setiap bidang PKM itu punya ciri khas masing-masing ya. Nah, dan pastikan teman-teman masuk di situ ya. Nah, ini ya. Ini ada nanti mungkin bisa saya share ya Mbak Riza ya untuk PPT-nya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi untuk riset itu adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru bidang eksakta. Nah, jadi kalau teman-teman ada variabel ya, kemudian ingin mengamati ya dan mengungkap hubungan antar variabel ya, nah itu jangan masuk ke PKMKC, tapi masuk ke PKM riset eksakta, teman-teman ya. Nah, sering ini ya. Banyak yang harusnya PKM RE tapi masukinnya ke KC begitu ya. Nah, sementara itu kalau PKM KC ya, nah ini di sebelah kanan ya, sama-sama harus keilmuannya ya KC. Nah, ini karya yang berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, teman-teman ya. Nah, fungsional ini dia bisa berfungsi ya. Nah, jadi kalau kalau masih meneliti ya, misalkan teman-teman bikin mesin ya, nah itu masih ada variabel tuh. Jadi jangan PKMKC tapi PKM RE ya. Nah, PKMKC ini kalau sudah bisa apa variabelnya itu sudah oke, nah teman-teman ingin membangun suatu karya sudah terapan ibaratnya ya. Nah, jadi kalau di tingkat kesiapan teknologi, kalau masih riset ini masih tingkat kesiapan teknologi 1, 2, 3 begitu ya, itu masih riset. Tapi kalau sudah 5, 6 ya, 7, nah itu sudah masuk ke PKM Karsa Cipta teman-teman ya. Nah, ini yang biasanya sering keliru mahasiswa. Nah, ini dan seterusnya ini teman-teman ada detailnya lebih dalam ya di buku panduan ya. Nah, topik-topiknya apa? Nah, yang jelas adalah teman-teman kalau PKM PM ini nggak boleh ada uangnya ya. Nah, jadi teman-teman nggak boleh meningkatkan ekonomi mitra ya. Nggak boleh kemudian menghasilkan profit bagi mitra itu nggak boleh. Nah, kalau teman-teman menghasilkan profit bagi mitra, misalkan teman-teman ngadain pelatihan ke ibu-ibu PKK untuk apa namanya supaya ibu PKK-nya bisa bikin kerajinan begitu ya. Nah, itu masuknya ke PKM penerapan iptek. Tapi pembuatan kerajinan yang pakai teknologi ya. Misalkan pakai mesin apa, teman-teman mengajarkan begitu ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Seperti itu Mbak Riza. Jadi setiap bidang itu unik dan pastikan teman-teman membaca mendetail di setiap panduannya dan jangan sampai keliru begitu. Karena sebagus apapun idenya, kalau keliru bidangnya nggak akan lolos. Oke, terima kasih Kak Sidi. Ini kenapa sih pada malu-malu? Tadi Novi angkat tangan jadi nanya nggak Novi? Ini kebanyakan direct message semua nih. Mbak Novi jadi mau bertanya kah Mbak Novi? Mbak Novi Bilian. Oke, kalau nggak ada. Nanya nih lagi Kak Sidi. Bagaimana cara menyusun latar belakang yang kuat dan berbasis data untuk naik deh. Bagaimana cara menyusun latar belakang yang kuat dan berbasis data untuk mendukung urgensi program PKM? Wah, Langsung. struktur karya ilmiah itu kan IMRAT ya, Introduction, Method, Result, and Discussion ya, IMRAT ya. I-nya itu introduction, latar belakang, M-nya method, R-nya result,
and discussion ya. Nah, tapi dalam kita mengerjakannya itu nggak harus urut dari latar belakang. Justru kita mengerjakan itu dari metodenya dulu ya. Nah, atau lebih baik dari studi literaturnya dulu. Jadi teman-teman sebelum membuat latar belakang ya lakukan studi literatur terlebih dahulu ya, membuat bab kajian pustakanya dulu. Nah, kajian pustakanya teman-teman pelajari nih dari yang teman-teman baca, kajian pustaka yang ada itu gapnya apa? Yang belum diteliti atau apa? Misalkan contohnya PKM riset ya. Yang belum diteliti apa? Nah, itu nanti yang masuk ke latar belakang. Nah, jadi ini agak unik ya. Memang secara urutan itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi yang harusnya duluan itu bukan nomor 1, bukan yang latar belakangnya dulu, tapi yang kajian pustakanya dulu, nomor 2-nya dulu ya. Nah, jadi yang pertama sebelum teman-teman membuat latar belakang, lakukan kajian pustaka terlebih dahulu. Dicek 5 tahun terakhir ya, trennya seperti apa misalkan. Kalau riset ya. Kemudian teman-teman buat tabel, teman-teman analisis. Oh, saat ini kondisi saat ini sebelah kiri ini ya. Kemudian kondisi yang ideal sebelah kanan. Nah, jadi teman-teman membuat nih bridgingnya, gapnya ada gap di sini ya, ada celah. Nah, bagaimana teman-teman menghubungkan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Nah, itu yang nanti menjadi pembahasan dalam latar belakang. Nah, ya ya jelas kesulitan buat latar belakangnya ya. Wong apa namanya kajian pustakanya belum ya. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan kajian pustaka, maka latar belakang itu menjadi mudah. Jadi pastikan teman-teman sebelum membuat latar belakang telah melakukan kajian pustaka. Demikian, Mbak Riza. Nah, itu deh hacknya. Kajian pustaka dulu, baru latar belakang. Kenapa? Karena tadi kalau latar belakang mesti ada fakta aktualnya. Kalau kajian pustakanya nggak dilakukan, nggak bisa ngisi fakta aktualnya. Ada lagi nih, Kak Sidik. Izin bertanya, Kak, apakah ada hack lainnya yang lebih detail untuk PKMPM? Tentunya evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada di journey kedua. Jadi akan kita tahan dulu buat dimasukkan di journey kedua. Jangan semuanya di journey pertama ini dong. Kita buat tahapannya biar lebih seru. Yang terakhir nih, apakah boleh satu judul tetapi di dalamnya terdapat 2 poin astacita? Mangga Kak Sidik. Oke, nah ini tidak diatur dengan jelas ya. Yang jelas satu judul itu satu tema ya. Satu tema dan satu bidang. Kalau misalkan lebih Astacita ini ada 9 ya. Nah itu boleh-boleh saja ya. Karena tidak ada panduan. Saya membaca, mengikuti sosialisasinya, kemudian membaca panduannya, itu nggak dijelaskan dengan detail ya. Yang detail itu adalah satu judul, satu bidang, dan satu tema. Nah, jadi kalau misalkan ada lebih dari satu Astacita, saya kira boleh ya. Boleh-boleh saja. Jadi seperti itu kira-kira Kak Riza. Oke, apakah ada format panduan dan proposalnya? Ada. Nanti kita akan bantu kirim di grup ya. Panduan lengkapnya kita akan kirim yang langsung dari Kemendikbud. Terakhir nih di Q&A, kalau ikut PKM artikel ini ya, apakah harus kirim proposal terlebih dahulu? Dan apakah PKM AI untuk jurusan teknik sipil dan akuntansi? Mangga Kak Sidik. Oke, nah PKM ini adalah berbasis yang insentif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu menjalankan program ya. Nah AI ini ya, nah ini saya bukakan ya. Ini biasanya melaporkan kegiatan teman-teman kerja praktek ya. Nah teman-teman buat AI-nya ya, laporan AI. Nah, dan AI ini nggak bisa lolos PIMNAS teman-teman ya. Nah jadi apa namanya hanya mendapatkan kalau terpilih mendapatkan insentif 1,5 juta. Nah, yang bisa terpilih insentif itu yang GFT. Nah, GFT ini bisa lolos ke PIMNAS, teman-teman ya. Nah, jadi kalau AI ini perlu membuat proposal ya. Sebenarnya bukan proposal karena kan sudah ada hasilnya ya. Nah, ikuti apa namanya membuat bab 1 sampai bab 3-nya lah ya. Nah, nanti ada panduannya sendiri apa namanya untuk AI beda-beda ya. Setiap bidang ini formatnya beda-beda, teman-teman ya. Nah, untuk AI ini bisa melaporkan teman-teman praktikum kalau praktikumnya bagus gitu ya. Atau teman-teman ikut proyek dosen ya dan itu apa belum diterbitkan di artikel ilmiah misalkan ya atau tadi ya kerja praktek gitu ya habis KKN atau kerja praktek nah teman-teman bikin nih bisa bikin PKM AI tapi ingat kalau teman-teman sudah ikut PKM AI nggak boleh ikut PKM lainnya jadi satu mahasiswa hanya boleh satu PKM saja demikian Kak Riza. Demikian. Nah, ada dua lagi aja ya. Soalnya Kak Risa mau siap-siap mau liburan besok long weekend. Em, izin bertanya, apakah jika mengambil produk berhasiat bisa dari prodi kimia ketuanya atau harus gizi, farmasi, kedokteran? Nah, ini
kalau masih produk berhasil, anak IPB pangan pun juga boleh. Percaya, karena saya pernah loh. Monggo kasih dik jawaban validnya, silakan. Ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin menjual produk kesehatan ya dan juga apa namanya produk-produk yang dijual kosmetik, kemarin dijelaskan saat sosialisasi ya, itu harus ada izin edarnya, teman-teman ya, harus ada BPOM-nya. Nah, ini mengambil ini maksudnya memilih topik produk berhasiat ya. Nah, jadi kalau meneliti oke ya silahkan ya, nggak perlu BPOM dan bisa dari tidak harus dari kimia ya. Ini bergantung pada aspek apanya ya. Gizi boleh, farmasi boleh, kedokteran boleh ya. Nah, apa namanya? Tapi kalau mau dijual ya, nah ini produk kosmetik ya teman-teman mau jualan apa namanya kosmetik, mau jualan alat kesehatan, nah itu harus ada izin edarnya. Kemarin dijelaskan seperti itu ya saat sosialisasi. Maka itu yang lebih challenging ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Mbak Nabila ya, apakah jika mengambil produk bisa ya, silahkan ya. Nah, ini kan produk berkhasiat kan berkaitan dengan chemicalnya ya, bagaimana struktur kimia, apa namanya, sintesis dan lain sebagainya. Karakterisasinya juga ya, pengujiannya, nah itu anak kimia banget itu bisa. Dan disarankan anggotanya, nah ini dari gizi, farmasi dan kedokteran. Kalau bisa ada skincare, jadi supaya skincare-nya aman, nggak berbahaya, kena dokter, boleh nih teman-teman sekalian ajuin PKM buat produk kecantikan. Akhirnya Kak Novi angkat tangan juga. Monggo Kak Novi pilihan, silakan. Oke, terima kasih Kak Rizka. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan dan mohon maaf tadi saya membuat bingung. Saya izin bertanya kalau kebetulan tim saya itu dari kebidanan, anestesi dan keperawatan. Apakah boleh kami ini memilih PKMRI dan kebetulan tingkatnya itu kayak membuat formulasi seperti itu. Maksudnya di luar dari farmasi, tapi prodi kami ini tidak ada yang farmasi apa diperkenankan dan jika diperkenankan ada tips yang sekiranya di PKMRI ini ada titik yang dinilai lebih gitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Novi. Dokter Sidik kalau kurang jelas aku coba ini ya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Beliau ingin mengambil PKMRE, namun tidak ada dari timnya dari farmasi, kebetulan dari keperawatan, bidan dan anestesi. Kira-kira mereka bisa main nggak nih Dokter Sidik di PKMRE ini? Bisa ya, jadi setiap bidang itu yang penting eksak ya, itu RE ya. Riset itu kan ada dua ya, ada RE dan ada RSH. Jadi kalau kedokteran dan sebagainya itu masuk riset eksakta, termasuk kebidanan ya. Nah, berarti kalau bisa nanti jangan yang berkaitan dengan obat-obatan ya risetnya ya. Nah, karena kalau obat-obatan harus ada farmasinya begitu. Mungkin dari apa namanya aspek treatmentnya ya obatnya sudah ada tapi mengkaji treatmentnya misalkan nah itu boleh ya nah semua kan semua prodi itu bisa riset ya nah ini kalau fakultasnya itu sosial ya hukum ya apa namanya kemudian filsafat ya itu masuk ke penelitiannya itu RSH. Nah, ada tahun lalu yang menarik itu meneliti tentang begal ya di Yogyakarta ya, kelitih gitu ya. Nah, itu riset sosial humaniora. Tapi kalau yang MIPA, kemudian kebidanan, ya kedokteran, nah itu masuk riset sosial sorry, riset eksakta ya teman-teman ya. Jadi bisa. Tegaskan Kak Novi, ajukan judulnya. Nah, Alhamdulillah sudah mau jam 5, 8 menit lagi. Yang belum sholat asar masih bisa nih sholat asar. Kayaknya cukup ya Kak Sidik, kayu ya, sudah mau jam 5. Kapan sih journey keduanya? Journey keduanya akan kita sampaikan di grup. Pastikan teman-teman tidak keluar dari grup WhatsApp-nya. Kita akan informasikan lebih lanjut mengenai informasi terkait PKM. Pastinya sebelum batas waktu yang tutup, kita akan bantu teman-teman untuk mempercantik proposal yang akan dikirim. Nah, di Journey 2 lagi, sekalian bocoran, kita akan bantu teman-teman untuk telaah atau akan kita bedah proposalnya teman-teman yang sudah ada. Jadi syaratnya kalau mau ikut Journey 2 harus udah ada dulu nih judul dan juga proposalnya. Monggo Dokter Sidik closing statementnya silakan. Oke, nah, jadi PKM ini tidak ada jaminan teman-teman berhasil ya. Nah, jadi namanya sebuah usaha itu bisa oke, bisa berhasil, bisa juga gagal ya. Nah,
Jadi teman-teman harus siap misalkan nanti tidak didanai ya, dan nggak masalah begitu ya. Teman-teman 4 tahun jadi mahasiswa berarti 4 kali bisa ikut PKM ya. Nah, kalau tahun ini belum lolos bisa ikut lagi tahun depan. Tapi idealnya teman-teman ya banyak LKTI lomba karya tulis ilmiah yang bisa mempertajam ide PKM teman-teman. Jadi katakanlah tahun ini teman-teman belum rezeki ya. Nah, jangan malah kemudian alergi, sakit hati dan seterusnya ya. Jangan. Nah, dipertajam, idenya disempurnakan, diikutkan ke lomba karya tulis ilmiah ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan masukan dari juri. Dan itu bisa membuat ide teman-teman menjadi semakin matang. Dan tahun depan ketika sudah dibuka lagi ya. Nah, ini setiap tahun ada ya, siapapun presidennya ya, itu ada, siapapun menterinya itu ada. Beda dengan MSIB ya. Nah, itu apa kemungkinan nanti ganti presiden nggak ada ya. Nah, ini ganti nama ya. Kalau PKM dari dulu namanya PKM teman-teman ya, program kreatif mahasiswa. Nah, sekarang kalau magang dulu MSIB namanya sekarang magang berdampak ya. Nah, jadi teman-teman belum lolos sekarang, tahun depan masih ada. Jadi jangan menyerah, tetap semangat ya, dan terus berprasangka baik begitu ya. Meskipun teman-teman katakanlah sudah optimal tapi belum lolos di tahun ini. Tetap semangat dan semoga sukses selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo Kak Ayu closing statement ya silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti yang sudah Mas Sidik sampaikan ya teman-teman, nggak ada yang namanya orang pintar, adanya orang yang mau berusaha. Dan teman-teman, apabila gagal di PKM sekarang, jangan khawatir, teman-teman bisa masih ikut LKTI. Dan karena tadi sudah disampaikan Mas Sidik ya, tenang aja, PKM ini nggak akan berubah nama dan akan selalu ada. Dan harapannya teman-teman yang berusaha akan mencapai impiannya gitu ya teman-teman. Dan yang menjadi poin penting teman-teman, jangan sampai ide itu hanya sampai di teman-teman aja, tapi harus sama-sama sebarluaskan melalui media sosial yang teman-teman punya. Itu aja dari saya Kak Riza, dan juga teman-teman jangan lupa mengisikan kuesioner ya teman-teman, dan isikan kesan pesan setelah teman-teman ikut kegiatan ini. Terima kasih Kak Riza. Terima kasih Kak Ayu, terima kasih Dokter Sidik, terima kasih Bapak Ibu Koor PP dan juga teman-teman mahasiswa yang telah bergabung di sore hari ini. Nah, kita bertahan di angka 97. Semoga hari ini membawa banyak manfaat dan teman-teman makin terbuka nih untuk mencetuskan ide-ide baru melalui judul proposalnya. Harapan kami semuanya bisa mengikuti PKM ini dan tembus sampai pintas. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat weekend. Sampai jumpa di PIMNAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Eh, Terima kasih Kak Riza, Mbak Ayu. Thank you, Dr. Sidik. Thank you, Kak Ayu.